Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang terhormat Bapak Ibu guru penguji, perkenalkan saya Endah Siti Mariati, mahasiswa PPG Fisika dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, program studi PPG Fisika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 yang bertempat di SMK Amaliyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fisika tentang suhu dan kalor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar apa? Suhu dan kalor. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek protokol kesehatannya karena kan kita masih pandemi. Semua pakai masker? Pakai Di meja masing-masing ada hand sanitizer? ada Oke, sebelum memulai pelajaran pagi ini atau siang sih, kita jam 10 pagi apa siang? pagi. Sebelumnya salah satu pimpin doa. Eri silahkan pimpin doa untuk mengawali belajar pagi. Baik Bu, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
Bu. Naswa Alistia, Nyimas Ainur Arifah, Nurhaliza Astuti, Hadir Bu. Putri Amalia, Hadir Bu. Putri Firdian, Hadir Bu. Putri Geza, Hadir Bu. Rita Nuraini, Hadir Bu. Cynthia Fatehah Sari. Hadir semua hari ini. Hadir Bu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu akan sampaikan satu motivasi, yaitu lakukanlah sesuatu yang orang lain tidak pernah lakukan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak akan pernah dapatkan. Jadi di sini kan kita belajar tentang suhu dan kalor. Kalian jadi tahu nanti bagaimana suhu, bagaimana kalor. Sementara kelas-kelas lain ada yang tidak tahu. Jadi kalian di sini termasuk beruntung. Dalam pembelajaran fisika sekarang ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengertian suhu dan kalor. Jadi nanti kalian tahu pengertian dari suhu dan kalor. Yang kedua, siswa dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Kalian akan tahu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, siswa dapat melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil percobaan tentang hubungan kalor dan perubahan suhu. Nanti kita ada percobaan, yaitu tentang hubungan kalor dan perubahan suhu. Di sini Ibu sampaikan ada 3 teknik penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti Ibu akan kasih soal di Google Form. Nanti kita bahas soal di akhir pembelajaran. Untuk penilaian sikap itu ada 2, yaitu pada saat diskusi sama pada saat kalian praktik. Yang pertama, kalau pada saat diskusi atau pada saat kita belajar sekarang ini, yang dinilai yaitu kerjasama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif. Jadi kalian diskusinya harus aktif, kalau tidak nanti nilainya kecil. Yang kalau penilaian sikap pada keterampilan yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan teliti. Disiplin berarti nanti kalian saat praktik harus benar-benar. Ada penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan ini ada persiapan, jadi persiapan praktik saat nanti kalian menyiapkan alat. Yang kedua, ada pelaksanaan. Kalian praktik nanti itu saat pelaksanaan dinilai. Yang ketiga, ada hasil, yaitu menganalisis data dan menyimpulkan. Jadi nanti dari pelaksanaannya, dari persiapannya, dari hasilnya semua dinilai. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya ada kemampuan awal kalian ya. Jadi Ibu akan tahu sampai mana kemampuan awal kalian. Yang pertama ini ada gambar apa? Termometer. Termometer apa ini? Ada yang tahu cara kerja termometer raksa tidak? Ya Bu. Oke, Rita, sebutkan cara kerja termometer raksa apa, Rita? Air raksa terdiri dari pipa kapiler yang menggunakan kaca dengan suhu air raksa. Oke, jadi termometer raksa itu terdiri dari pipa kapiler atau beberapa kaca yang dia untuk mendeteksi suhu. Dia di ujungnya untuk mendeteksinya. Oke, tuh. Yang kedua, ada gambar apa ini? Termometer. Siapa yang tahu cara kerja dari termometer digital? Oke, saya pilih Kesia. Kesia, cara kerjanya gimana? Jadi termometer digital itu bisa mendeteksi suhu tertentu dengan menggunakan sensor, Bu. Oke, jadi termometer digital itu cara kerjanya menggunakan sensor. Oke, yang ketiga ini gambar apa? Termometer. Termometer, atau kita pakai di sekolah biasanya apa? Termogan. Apa ini? Siapa yang tahu cara kerja dari termogan? Oke, saya pilih Putri Amalia. Yang saya tahu caranya ditembak ke arah dahi tanpa kontak langsung dengan kulit. Oke, jadi termogan itu ditembak ke arah dahi tanpa perlu kontak secara langsung dengan kulit. Jadi di sini ada gambar termometer raksa, termometer digital, sama termogan. Selanjutnya kita lihat. Oke. Gambar yang pertama ini ya. Oke, no, kelewat. Gambar pertama ini apa? Gambar yang pertama itu gambar apa? Dari air ke es batu. Itu peristiwa apa? Oke, apa peristiwa apa ini, Mas? Melepas kalor itu membeku mencair lama apa? Membeku. Oke, membeku melepas
Melepas kalor. Melepas kalor. Yang terakhir, ini ada gambar apa sih ini? Kabur barus. Kabur barus. Banyak di rumah-rumah ya. Proses apa kabur barus? Menyublim. Menyublim. Siapa yang tahu? Oh, Amel. Menyublim itu proses apa? Menyerap. Menyerap kalor. Sampai di sini paham semua? Paham. Jadi tadi udah ada termometer, ada membeku, menyublim dan lainnya. Oke. Gambar apa ini? Anak yang demam. Apa katanya anak demam? Kalau anak demam itu ada peristiwa apa? Kalau demam itu arti kalau dalam bahasa kita sehari-hari apa? Sakit atau panas. Kalau anak demam ada panas atau sakit. Nanti yang digambar ini akan ibu tugaskan di LKPD. Jadi sebelum praktek nanti ada kasus tentang ini. Oke, selanjutnya kita saksikan video ini. Mereka lagi ngapain? Dalam suasana yang apa? Kalau hujan udaranya terasa apa? Tujuan mereka membuat api unggun apa? Menghangatkan tubuh. Coba kita lihat pertanyaannya. Oke. Setelah menyaksikan tayangan video tadi, apa yang dapat kalian sampaikan? Siapa yang menyampaikan? Ada video apa tadi? Ada video yang tadi apa? Oke, Firdian. Video yang ditayangkan tadi suasananya lagi hujan, cuacanya juga dingin. Jadi supaya hangat mereka membuat api unggun. Jadi supaya hangat mereka membuat Api api unggun. unggun. Oke. Mengapa api unggun dapat menghangatkan tubuh? Siapa yang bisa jawab? Oke, Lisa. Good. Api unggun kenapa dapat menghangatkan tubuh, Lisa? Karena api unggun itu panas, Ya. jadi kalor itu diserap oleh tubuh. Oke, jadi karena api unggun itu panas, kalor itu diserap oleh tubuh. Suhu tubuh sama suhu api unggun lebih besar mana? Api unggun. Makanya suhu itu berpindah dari kalor itu tadi kalau panas itu berpindah dari suhu tinggi dari api unggun ke suhu tubuh supaya kita hangat. Ada yang ketiga, yaitu apakah kalor sama dengan suhu? Kalor sama dengan suhu tidak? Berbeda apa? Siapa yang berbeda? Oke, Cynthia dulu, Erin. Berbeda Cynthia. Apa? Kalor sama suhu itu sama apa beda? Berbeda. Kenapa berbeda? Ada yang bisa jawab? Oh, Erin. Kenapa kalor dan suhu itu berbeda? Karena kalor merupakan panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, berarti kita dapat ada pengertian suhu dan kalor ya dari sini ya. Kita lihat. Sebelum saya lanjut selanjutnya, oke, pengertian suhu di sini, suhu itu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi kalau benda itu panas atau dingin itu disebut suhu. Contohnya misalnya kalau kalian minum es teh, itu suhunya panas apa dingin? Kalau teh panas, suhunya panas apa dingin? Yang kedua, ada di sini namanya kalor. Apa itu yang disebut dengan kalor? Kalor tadi apa? Sesuai yang disampaikan Erin tadi, kalor apa? Dapat terpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Atau di sini kalor merupakan bentuk energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah ketika benda tersebut bersentuhan. Jadi kalor itu merupakan suatu energi. Kalor satuannya joule atau dia kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke. Sebelum tadi kan ada tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama kita udah dapat pengertian suhu dan kalor. Yang kedua kita mau mencari hubungan kalor dengan perubahan suhu itu apa? Atau bagaimana hubungan kalor dengan perubahan suhu. Sebelumnya Ibu mau bentuk kelompok. Yang pertama Istiana, Naswa, Alistia sama Cynthia Fateha. Yang kedua Nurhaliza Astuti, Jessica Warna, Putri Kesia. Yang ketiga Putri Firdian, Nyimas Ainur Arifah sama Putri Amalia. Kelompok 4 Erin
80 mili ya. Oh, oke. Berapa suhunya, diukur dulu suhu awalnya. Suhunya 29. Ini kelebihan, dikurangi. Ya. Yang bertugas mengukur suhu awalnya berapa? Coba dulu. Suhu awalnya itu di angka 29. Oke, coba lihat suhu air awalnya. Coba berapa itu? Turun lagi termometernya. Oke. 30 berarti suhu dimasukkan ke KPD ya, udah Ibu share kan? Nanti dinyalakan apinya, setiap menit dihitung, jadi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit dihitung suhunya. Oke. Untuk kelompoknya Putri Firdian sudah mulai ya? Sudah mau ke 1 menit. Oke. Untuk kelompoknya Erin baru suhu awal. Jadi nyalakan belum sih ini? Belum. Suhu awalnya berapa? 30. Silakan dinyalakan. Nanti dihitung menitnya ya. Timernya HP jangan lupa disiapin. Oke, langsung dimasukin aja. Per menit. Jadi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Oke, untuk kelompoknya Lisa udah dapat 1 menit? Udah, Bu. Oke. Pengerjaannya nanti dimasukkan ke laptop ya. Jadi hasilnya dikirim via WA. Jadi nanti presentasinya di depan. Presentasinya satu server sama laptop Ibu aja. Ingat ya, setiap praktek itu berarti nantinya ada penilaian sikap. Sekarang penilaian keterampilan. Bentar lagi. Udah, saya nyuruh kerjakan soal-soalnya di LKPD, jadi kita kasih waktu. Udah 5 menit. 50 derajat Celcius. Oke, kelompok Lisa udah 5 menit ya. Yang lain sudah belum? Oke, tadi kelompok Lisa sudah kirim ke saya. Silakan maju, Lisa, Jessica sama Putri Kesia. Yuk. Kelompok Lisa sudah selesai. Tadi datanya udah masuk ke Ibu, udah kita tambahkan di depan kelompok 2. Berarti Lisa, Jessica sama Putri Kesia bisa presentasi ke depan. Setelah kelompok Lisa nanti kelompok Putri Ferdian. Karena waktu kita kan gak banyak untuk pelajaran fisika ini, jadi nanti dari 4 kelompok Ibu hanya ambil 2 kelompok untuk presentasi ke depan. Silakan kelompok Lisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang suhu dan kalor. Sebelum kelompok kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Kezia Resilandini. Nama saya Nurhaliza Astuti. Nama saya Jessica Warma. Di kasus pertama ini ada seorang anak yang sedang sakit demam. Di situ ada soal saat mengatasi demam, salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengopres kepala. Saat mengopres lama-kelamaan, kain kompres akan semakin panas. Apakah yang terjadi? Jawaban dari kami, panas dari dalam tubuh pindah ke kompres sehingga kain kompres akan semakin panas. Proses perpindahan kalor ini disebut dengan
melakukan percobaan pengaruh kalor pada suhu zat dan berikut hasil percobaan kami. Suhu awalnya 27 derajat Celcius. Setelah dipanaskan selama 1 menit menjadi 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan 2 menit menjadi 30 derajat Celcius, 34 derajat Celcius. Setelah dipanaskan selama 3 menit menjadi 39 derajat Celcius. Setelah dipanaskan selama 4 menit menjadi 44 derajat Celcius, dan setelah dipanaskan selama 5 menit itu menjadi 50 derajat Celcius. Di sini terdapat 4 soal. Soal pertama yaitu bagaimana keadaan suhu air sebelum dipanaskan. Suhu air dalam keadaan normal yaitu 27 derajat Celcius. Dan soal kedua, pertanyaannya, setelah dipanaskan apakah terjadi perubahan suhu pada air? Iya, terjadi perubahan pada suhu air. Makin lama dipanaskan suhunya semakin tinggi. Dan soal yang ketiga, bagaimana hubungan antara kalor dengan perubahan suhu? Kalor diibaratkan sebagai lama pemanasan. Makin lama dipanaskan suhu akan semakin naik sehingga kalor sebanding dengan perubahan suhu. Dan soal keempat, dari percobaan di atas, jika diketahui kalor jenis air itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang dihasilkan saat pemanasan selama 2 menit dan 5 menit? Di soal itu diketahui kalor jenis air atau C itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya massa air itu 80 gram. Kita rubah menjadi kilogram, jadi 0,08 kilogram. Yang ditanya hasil pemanasan selama 2 menit dan 5 menit. Hasil pemanasan 2 menit kita cari waktu 2 menit dikurang dengan waktu awal. Di situ kita mendapat 34 derajat Celcius dikurang dengan suhu awal 27 derajat Celcius. Maka hasilnya 13. Di menit kelima dikurang dengan menit ke awal. Di menit kelima kami mendapatkan hasil 50 derajat Celcius dikurang dengan suhu awal, maka hasilnya 23. Maka sekarang kita akan mencari kalor menit kedua. Massa dikali kalor jenis air dikali delta T 2 menit. M-nya kita sudah dapat 0,08 dikali dengan kalor jenis air 4200 dikali dengan suhu 2 menit. Maka hasilnya 4368 Joule. Kemudian yang kalor ke 5 menit, massa dikali kalor jenis air dikali delta T. Massa 0,08, kalor jenis air yang 4200, dan menit kelimanya 23. Maka hasilnya 7728 Joule. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari kami, semakin banyak kalor yang diterima atau diserap, maka semakin besar pula perubahan suhu. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin banyak energi kalor dalam benda itu. Investigasi lanjutan, kompres merupakan salah satu metode penyembuhan dalam dunia kesehatan yang sering digunakan. Jenis kompres yang kita kenal adalah kompres hangat dan kompres dingin.
Masyarakat sering bingung kompres mana yang tepat digunakan saat suhu badan meningkat. Beberapa di antaranya menggunakan kompres dingin. Namun, saat suhu badan meningkat atau kita mengalami demam, dokter menyarankan menggunakan kompres hangat. Mengapa kompres dingin tidak disarankan digunakan saat demam? Investigasi pula pada kondisi apa kita dapat menggunakan kompres dingin. Kompres hangat adalah yang paling tepat untuk meredakan demam, karena otak akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh menjadi lebih dingin. Bila menggunakan kompres dingin, maka pembuluh darah bisa mengecil sehingga panas di tubuh tidak keluar. Sedangkan kompres dingin boleh digunakan untuk menangani kondisi cedera akut atau cedera yang baru saja terjadi, misalnya luka memar atau kesaleo. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kelompok 2. Kita kasih kelompok 2. Oke. Untuk presentasinya dari kelompok 2 udah bagus ya. Kita lanjutkan. Oke, bukan dulu ya. Dari percobaan tadi kita dapatkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Kalau di sini, lama pemanasan mewakili jumlah kalor. Pemanasan semakin lama, maka kalornya semakin besar. Atau perubahan suhunya akan bertambah naik. Dengan demikian, hubungan antara kalor itu simbolnya apa tadi? Q. Tadi rumusnya Q apa di depan itu? Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu atau delta T. Yang ditanya apa kita cari tadi? Hubungan kalor dengan perubahan suhu. Kalau simbolnya seperti ini, berarti Q artinya apa nih sobat? Sebanding dengan perubahan suhu. Kalornya besar atau lama pemanasannya besar, makanya tadi suhunya naik apa turun? Naik. Oke. Jadi kalau kalornya besar, suhunya semakin naik. Atau lama pemanasan mewakilkan dengan kalor. Sehingga kalor yang diserap benda juga berhubungan dengan massa benda. Kalau tadi karena kita air, jadi kalor itu berhubungan dengan air. Makanya di sini kalor jenisnya air. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Di sini hubungan kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Contohnya seperti ini. Air panas sama air es batu. Air panas suhunya tinggi, es batu suhunya rendah. Jadinya air hangat. Jadi suhu tinggi ketemu suhu rendah, dia suhunya akan turun. Jadinya air hangat. Jadi sekarang buat kesimpulan. Dari materi yang kita pelajari hari ini, apa yang dapat disimpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Nasma, kesimpulannya apa Nasma? Kesimpulan yang didapat yaitu dapat menjelaskan pengertian suhu dan kalor serta dapat mengetahui perbedaan suhu dan kalor yang bahwasannya suhu dan kalor saling berhubungan. Oke, bahwasannya suhu dan kalor saling berhubungan. Jadi dari belajar kita hari ini, tadi yang pertama, awal kasus kita pertama akan ada api unggun yang dijalankan, api unggun yang dinyalakan pada saat hujan oleh petugas tol kan yang tadi. Apa yang dapat disampaikan kalau refleksi apa yang kita dapat? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Liza, apa sampaikan? Dari video tersebut kita dapat tahu Ya? bahwa kalor itu berpindah pada suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Hah? Berpindah dari api unggun ke tubuh sehingga tubuh terasa hangat. Oke, jadi dari video tadi kita tahu kalau kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sesuai apa yang kita pelajari materi hari ini ya. Jadi membuktikan kalau kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, dari api unggun ke badan. Yang pertama, badan dari petugas tol itu dingin jadi terasa hangat. Ada lagi yang tahu? Refleksi apa lagi yang kedua yang tahu jadi apa? Saya Bu, Ya, yuk Keza. ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada kaitan eratnya dengan pelajaran fisika, yaitu kasus demam anak yang berhubungan dengan suhu dan kalor. Oke, good Kesia, Putri Kesia. Jadi dalam demam itu ada hubungannya dengan fisika. Kalau selama ini kan orang tahu kalau fisika itu susah ini. Jadi
pasti tegang dengan namanya hipotalamus, yaitu termostat yang ada di otak kita. Badan kita panas, kompresnya dingin, mereka akan terang. Kalau panas ketemu dingin gimana? Akan tegang. Jadi dia nggak tahu, bingung mau dia mau turun apa mau naik. Dan kalau kompres dingin, pori-pori kita mengecil sehingga suhu tubuh kita semakin panas. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Sesi terakhir sebelum kita akhir pelajaran kali ini, di sini ada latihan soal, bisa diakses, dikerjakan, ada pilihan ganda untuk mengetahui nilai pengetahuan sesuai yang di awal tadi ya. Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, berarti sudah selesai semua ya. Jadi di sini nilai KKM fisika itu 70. Di sini ada yang nilai dapat 65, 45, 40, 65, 65, banyak 65. Jadi ada yang di atas KKM, ada yang di bawah KKM. Untuk yang di atas KKM, nanti Ibu akan adakan pengayaan di minggu depan. Kita akan kasih soal. Untuk yang di bawah KKM, Ibu akan adakan remedial di minggu depan juga sebelum pelajaran masuk. Jadi nanti minggu depan di bawah KKM ada remedial, di atas KKM ada pengayaan. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak. Berarti sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita semua sehat selalu. Kita akhiri dengan doa. Silahkan, tadi masuk dengan doa, akhir dengan doa. Silahkan Erin pimpin doa. Duduk siap, berdoa, mulai.